Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan pengertian Islam, persatuan, dan keberagaman. Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Agama Islam disebut agama yang sempurna yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah maupun aspek muamalah. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan di dalam Islam yang dapat membuat seseorang berdamai untuk mencapai kerukunan antar umat beragama bersatu untuk menjadi satu. Dalam perdamaian untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam umat. Keberagaman ini berarti keadaan atau sifat orang-orang beragama yang meliputi keadaan dan sifat atau corak pemahaman, semangat dan tingkat kepatuhannya untuk melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, dan keadaan perilaku hidupnya sehari-hari setelah ia menjadi penganut suatu agama. Selanjutnya, konsep Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Dari segi agama, Islam adalah petunjuk bagi umat manusia menuju jalan kebenaran dan mengikuti petunjuk kitab suci Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, Islam memang menghargai keberagaman karena keberagaman adalah sebuah sunatullah dan kita harus menjaga dan menghormati keberadaannya. Seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Konsep Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Di dalam arti surat tersebut menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok mazhab ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Dari pernyataan yang ada, ajaran Islam mengutamakan persaudaraan, yaitu ukhuwah dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Konsep toleransi Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama umat muslim maupun non-muslim. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama al-Islam menyebabkan yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim, yaitu yang pertama, keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kerukunannya. Kedua, perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan maupun realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman pur. Ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seseorang atau menghakimi sesaatnya orang lain. Allah sajalah yang akan menghakiminya nanti. Keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. Allah juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir.
Konsep toleransi Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Selain itu, terdapat 5 batasan toleransi yang harus dijaga oleh umat Islam. Yang pertama, jangan campur adukan akidah maupun syariat dengan agama lain. Kedua, jangan membenarkan dan mengakui agama lain, cukup menghargai saja. Ketiga, jangan mengikuti perayaan besar agama lain, apalagi ibadahnya, termasuk tidak mengucapkan pada hari raya mereka. Keempat, jangan lakukan menikah beda agama. Kelima, jangan jadikan umat agama lain sebagai pemimpin di wilayah Muslim. Jika sebuah toleransi menyentuh tanah di atas, maka Islam tidak bisa bertoleransi akan hal itu karena kebenaran Islam mutlak datangnya dari Allah dan tidak tersandar kepada apapun. Membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 213 dijelaskan, pada saat umat manusia dipimpin oleh seorang nabi, maka manusia itu yakni manusia yang dibimbing oleh nabi atau adalah salah satu umat. Setelah nabi wafat, umat menjadi terpecah belah ke dalam beberapa golongan agama, mazhab, dan keyakinan religius. Kemudian Allah mendatangkan lagi nabi lain dengan tujuan untuk memberikan petunjuk tentang agama yang benar. Umat yang menghendaki hidayah akan beriman kepada nabi yang baru atau pengganti nabi atau rasul sebelumnya. Namun, kebanyakan manusia malah iri dengan nabi yang baru dengan alasan bahwa nabi pengganti atau rasul sebelumnya itu bukan mereka atau dari kalangan mereka. Watak mereka persis iblis yang enggan sujud taat kepada Nabi Adam. Mereka malah menciptakan agama, mazhab, dan keyakinan religius berdasarkan ajaran Nabi terdahulu yang telah wafat. Demikianlah setiap seorang Nabi atau Rasul wafat, umat manusia terpecah belah ke dalam beberapa agama, mazhab, dan keyakinan religius. Oleh karena itu, seiring bergesernya zaman, maka semakin banyaklah agama, mazhab, dan keyakinan religius. Manfaat persatuan dalam membangun keberagaman. Pertama, memperkuat orang-orang yang lemah dan menambah kekuatan bagi orang atau kelompok yang sudah kuat. Persatuan itu tidak hanya menciptakan sebuah kekuatan, melainkan juga sinergitas antara satu dengan yang lainnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling mempererat atau menguatkan. Sabda Rasulullah tersebut sudah lebih dahulu ditegaskan oleh Allah bahwa orang muslim itu harus berbaris dalam satu bangunan yang kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. Kedua, menjadi benteng pertahanan dari ancaman kehancuran. Perang saat ini tidak semata-mata mengandalkan serdadu atau nuklir, tetapi lebih dulu dan efektif menggunakan cara memecah belahkan kelompok. Dalam hal ini, kita patut bercermin dari kisah domba. Serigala akan berani memangsa domba apabila domba tersebut keluar dari kawanannya atau berjalan sendirian. Sebab dengan mengadu domba akan menyebabkan perselisihan yang pada puncaknya melahirkan disintegrasi. Cara Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Pertama, tidak ada paksaan dalam beragama seperti di Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam ajaran Islam, tidak dibenarkan perilaku memaksa seseorang atau kelompok tertentu untuk memeluk Islam. Kedua, mengakui dan menghormati adanya perbedaan keberagaman manusia. Allah menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Penciptaan manusia yang beraneka ragam itu, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, harus bisa menjadi sebuah harmoni, yakni saling berinteraksi positif. Ketiga, Allah tidak berkehendak menciptakan manusia umat yang satu sebagai petunjuk bahwa manusia akan senantiasa berbeda dalam agama mereka, keyakinan, ideologi, jalan hidup, dan pemikiran mereka. Upaya dalam mewujudkan persatuan umat Islam. 1. Untuk mewujudkan persatuan masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pemimpin dan rakyat. Kedua, peduli kepada sesama tanpa melihat suku, ras, budaya, dan agama dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing.
Ketiga, cinta tanah air dengan bangga menjadi warga negara Indonesia, bangga terhadap budaya Indonesia, dan dengan cara menerapkan bahwa negara kita adalah negara yang paling istimewa. 4. Melahirkan kembali semangat nasionalisme dengan mempelajari kembali perjuangan para pejuang dahulu yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.